Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya. Perkenalkan, nama saya Devi Damayanti dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Pada video ini, saya ingin memaparkan sedikit sejarah tentang penulisan Al-Quran di masa Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini aku mau berbagi video tentang sejarah penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad. Yuk, kita simak bersama videonya. Al-Quran adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Saat ini, kita dapat membacanya dalam bentuk kitab tertulis. Namun pada masa Rasulullah, kondisinya sangat berbeda. Setiap ayat yang turun ditulis pada pelepah kurma, lempengan batu, tulang, dan berbagai media tradisional lainnya. Setelah Nabi wafat, banyak sahabat yang turut gugur, sehingga Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar agar Al-Quran dikumpulkan. Walaupun ditulis di beragam benda, kesucian dan kemurnian Al-Quran tetap terjaga hingga saat ini. Mengapa mushaf Al-Quran pada masa itu tidak ditulis di atas kertas seperti sekarang? 1. Pada waktu itu, seluruh ayat Al-Quran belum sepenuhnya diturunkan. Alasan pertama mushaf Al-Quran belum ditulis di atas kertas pada masa Rasulullah SAW adalah karena pada saat itu, ayat-ayat Al-Quran belum sepenuhnya diturunkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat Al-Quran secara bertahap dan bukan sekaligus. Dalam satu surah, ayat-ayat pun turun secara terpisah dan acak. Ada yang bagian awalnya turun belakangan, dan sebaliknya. Karena itulah, pada masa tersebut lebih banyak mengandalkan hafalan dibandingkan dengan tulisan. Daya ingat para sahabat Rasulullah yang sangat kuat mendukung hal ini. Selain itu, kemampuan baca tulis masih langka, dan alat tulis pun terbatas. Sehingga, setiap kali sahabat mendengar ayat Al-Quran, mereka segera menghafalnya dan menuliskannya pada media seperti pelepah kurma, lembaran kulit, batu tipis, dan tulang pundak hewan. Adapun hadis yang memperkuat bahwa penulisan Al-Quran telah dilakukan pada masa Rasulullah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang bersambung kepada Anas. Suatu saat kita bersama Rasulullah SAW dan kita menulis Al-Quran, mengumpulkan pada kulit binatang. Ketersediaan kertas pada masa itu sangat terbatas dan harganya pun mahal. Pada zaman Rasulullah, kertas memang sudah ada, namun bukan satu-satunya bahan yang tersedia dan cukup sulit diperoleh. Selain itu, harga kertas tidaklah semurah seperti sekarang. Inilah yang menjadi alasan mengapa kertas tidak dipakai sebagai media penulisan mushaf Al-Quran pada masa Rasulullah. 3. Rasulullah tidak memerintahkan penulisan mushaf Al-Quran dalam bentuk satu kitab lengkap. Salah satu alasan mushaf Al-Quran tidak ditulis di atas kertas pada masa Rasulullah SAW adalah karena beliau tidak pernah mengarahkan para sahabat untuk menyusun mushaf dalam satu buku. Bahkan sekadar isyarat mengenai hal ini juga tidak ada. Gagasan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu kitab muncul dari Umar bin Khattab, Rasulullah. Namun pada masa itu, Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq menolak gagasan tersebut. Mushaf baru dikumpulkan secara resmi pada masa Khalifah Utsman bin Affan, yang menyeragamkan bacaan Al-Quran sekaligus menstandarkan penulisannya. Utsman kemudian membukukan Al-Quran dengan menyalin kembali ayat-ayat yang sudah dikumpulkan pada masa Abu Bakar, sehingga terbentuk mushaf yang lengkap sebagai pedoman dan sumber bacaan yang kemudian diperbanyak, serta dikirim ke berbagai wilayah. Inilah penjelasan mengenai mengapa mushaf Al-Quran tidak ditulis di atas kertas pada masa Rasulullah. Meski pada zaman itu, Al-Quran dituliskan di berbagai media, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kesucian dan kemurniannya hingga hari kiamat.
Dari video tersebut, sudah kita ketahui sebelumnya bahwa Al-Quran itu ialah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, yang diturunkan secara mutawatir atau berangsur-angsur selama 23 tahun, 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Pada saat itu, masyarakat Arab itu dikenal dengan daya ingatnya yang sangat kuat sehingga mereka mudah menghafal ayat-ayat Al-Quran. Meskipun Rasulullah dikenal dengan tidak bisa membaca, menulis, hal ini menjadi bukti bahwa Al-Quran itu bukan buatan manusia akan tetapi murni wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penulisan Al-Quran dan peran sahabat pada masa Nabi. Ketika wahyu pertama turun, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, Nabi langsung menyampaikan kepada para sahabatnya. Ayat-ayat yang turun langsung ditulis di berbagai media sederhana seperti pelepah kurma, batu, tulang, dan kulit hewan. Nabi juga memiliki beberapa sahabat khusus, yaitu disebut mutakal wahyu atau penulis wahyu. Di antaranya yaitu Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Muawiyah, dan Abi Sufyan. Kesimpulannya ialah penulisan Al-Quran di masa Nabi dilakukan dengan penuh kehati-hatian, diawasi langsung oleh Rasulullah SAW dan dijaga melalui hafalan para sahabat. Inilah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menepati janjinya dalam surat Al-Hijr ayat 9. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang sejarah penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Semoga menambah pengetahuan dan kecintaan kita kepada Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.